Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faiz Warul Rifai, mahasiswa dari IF Program PTSPI Cilacap dengan NIM 19023 15035. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai heat transfer atau perpindahan panas. Topik pembahasan kali ini adalah yang pertama yaitu definisi umum dari perpindahan panas, kemudian yang kedua adalah mekanisme perpindahan panas. Panas, mungkin sebagian dari kita atau teman-teman mungkin sudah sering mendengar kata panas dalam kehidupan sehari-hari. Tapi tahu nggak sih apa itu panas? Jadi panas adalah suatu energi yang dapat berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah. Perpindahan panas juga bisa dijelaskan sebagai aliran energi panas yang terjadi akibat adanya perubahan temperatur. Nah, apa sih temperatur itu? Temperatur adalah derajat panas atau dinginnya suatu benda. Biasanya dinyatakan dalam derajat Celcius, Reaumur, Kelvin, dan Fahrenheit. Kemudian, satuan kalor atau panas dalam SI adalah Joule. Dan satuan kalor dalam CGS adalah kalori. Nah, hubungan Joule dengan kalori adalah sebagai berikut. 1 kalori senilai dengan 4,2 Joule dan 1 Joule senilai dengan 0,24 kalori. Nah, apa sih manfaat mempelajari ilmu perpindahan panas? Yang pertama itu dari mempelajari ilmu ini atau ilmu perpindahan panas ini dapat digunakan untuk merencanakan alat heat transfer. Yang kedua, untuk perencanaan atau perancangan reaktor. Yang ketiga, perhitungan furnace atau dapur panas seperti yang ada di lab-lab kimia atau lab fisika, kemudian lab shift. Yang keempat ada untuk perancangan kettle uap, dan yang terakhir untuk menghitung kebutuhan media pemanas. Ilmu perpindahan panas ini juga banyak diterapkan pada berbagai industri-industri manufaktur dan industri produksi atau yang memproduksi produk seperti semen, industri minyak bumi, gas alam, dan lainnya. Kemudian selanjutnya ada kapasitas kalor. Kapasitas kalor adalah kemampuan suatu zat menyerap kalor untuk menaikkan suhunya menjadi 1 derajat Celcius lebih tinggi. Kapasitas kalor bukan merupakan sifat spesifik suatu zat, tetapi merupakan banyaknya kalor yang diserap setiap kenaikan suhu suatu benda. Nah, kapasitas kalor ini bisa dijelaskan dengan formula sebagai berikut, yaitu Q sama dengan C dikali delta T, dengan Q adalah kalor yang diserap dalam satuan Joule, kemudian delta T yaitu kenaikan suhu benda dalam Kelvin, dan C adalah kapasitas kalor dalam Joule per Kelvin. Selanjutnya dalam perpindahan panas itu ada konduktivitas termal. Apa itu konduktivitas termal? Konduktivitas atau keterhantaran termal adalah suatu besaran intensif bahan yang menunjukkan kemampuannya untuk menghantarkan panas. Nah, panas yang ditransfer dari satu titik ke titik lain melalui salah satu dari 3 metode, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Berdasarkan daya hantar kalor, benda dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu ada konduktor dan isolator. Yang pertama itu ada konduktor. Konduktor adalah benda atau bahan yang dapat menghantarkan kalor dengan baik. Contohnya itu besi dan berbagai macam jenis logam lainnya. Yang kedua ada isolator. Isolator adalah benda yang tidak dapat menghantarkan panas atau sangat sukar menghantarkan panas. Contohnya itu plastik, karet, kemudian kayu, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu ada access black. Access black, bunyi dari access black adalah kalor yang dilepas sama dengan kalor yang diterima dalam suatu sistem. Hal ini bisa dijelaskan dengan formula Q lepas sama dengan Q diterima, dengan Q sama dengan
M kali C kali delta T. Dengan M adalah massa, kemudian C adalah kalor jenis, dan delta T adalah perubahan suhu atau perubahan temperatur. Kemudian apa sih pengaruh kalor terkait dengan Ashes Black? Jadi jika suatu zat menyerap kalor, maka suhunya akan naik atau temperaturnya akan naik, dan jika suatu zat melepas kalor, maka suhu atau temperaturnya akan turun. Bisa dilihat dalam slide itu pada contoh yang terdapat dalam slide. Di sini ada air panas, es batu. Nah, bagaimana dan apa yang terjadi jika air panas dicampur dengan es batu? Maka air tersebut akan menjadi hangat atau menjadi air hangat. Nah, yang terjadi adalah air panas yang memiliki suhu tinggi akan melepas kalor. Kemudian es batu yang memiliki suhu rendah akan menyerap kalor dari air panas tersebut sehingga menjadi air hangat. Ini adalah contoh terkait Ashes Black atau contoh nyata dari Ashes Black. Selanjutnya ada perubahan wujud zat. Jadi dalam panas ini terdapat berbagai macam perubahan wujud zat, yaitu ada peleburan, pembekuan, penguapan, pengembunan, pengkristalan, dan yang terakhir ada sublimasi. Untuk lebih jelasnya akan dijabarkan pada slide berikutnya. Nah, ini adalah penjabaran dari perubahan suatu zat atau perubahan wujud zat. Jadi yang pertama itu ada zat padat menjadi cair, itu dinamakan mencair. Kemudian ada zat cair menjadi padat, membeku, zat cair menjadi gas, menguap, kemudian gas menjadi cair, mengembun. Kemudian ada zat gas menjadi zat padat, itu mengkristal, dan sebaliknya adalah nyuklim. Selanjutnya kita akan beralih ke mekanisme perpindahan panas. Dalam perpindahan panas ini terjadi atau terdapat 3 macam mekanisme, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Apa sih ketiga penjelasan mekanisme tersebut? Akan dijelaskan pada slide berikutnya. Nah, sudah terlihat ya. Pada slide itu adalah contoh dari ketiga mekanisme perpindahan panas. Ini adalah contoh yang sangat amat sederhana, yaitu dalam satu kegiatan merebus air. Ya, ini adalah merebus air biasa ya. Jadi air direbus dengan menggunakan panci yang dipanaskan oleh kompor misalnya. Dalam satu kegiatan merebus ini terjadi 3 mekanisme perpindahan panas. Yang pertama yaitu konduksi. Nah, pada bagian apa konduksi terjadi, yaitu pada saat api memanaskan panci yang terbuat dari besi, kemudian panasnya tersebut akan menyebar ke seluruh bagian panci tersebut sampai dengan ke bagian handle atau pegangannya. Itulah yang menyebabkan kenapa tangan kita terasa hangat pada saat merebus merebus air dan memegang panci tersebut. Yang kedua adalah konveksi. Konveksi terjadi ketika panci yang dipanaskan memanaskan air atau fluida yang ada di dalam panci tersebut. Jadi terjadi perpindahan panas secara konveksi dengan zat perantara fluida berupa air yang dipanaskan. Dan yang ketiga itu ada radiasi. Radiasi ini terjadi ketika api dari kompor tersebut memanaskan panci. Ya, jika kita lihat pada kompor dan panci itu kan ada space atau ada space atau ruangnya. Jadi panci tersebut itu tidak secara langsung terkena api, tetapi tetap menjadi panas, dan kita tetap bisa merebus air tanpa apinya itu bersentuhan langsung dengan panci. Nah, itulah salah satu mekanisme perpindahan panas, yaitu radiasi.
ketiga mekanisme tersebut akan dijelaskan secara detail pada slide berikutnya. Nah, pada slide ini kita akan menjelaskan tentang konduksi. Apa sih konduksi itu? Konduksi adalah perpindahan panas melalui zat padat tanpa disertai dengan perpindahan partikel-partikelnya. Sebagai contoh, itu yang terlihat pada slide. Pada saat kita memegang round bar atau besi di ujung, kemudian pada ujung lainnya kita panaskan menggunakan lilin atau apapun itu. Nah, lama-kelamaan tangan kita akan terasa hangat, padahal tangan kita itu berada di ujung lainnya, bukan di ujung besi yang dipanaskan tersebut. Nah, ini terjadi karena adanya perpindahan panas secara konduksi. Nah, dasar hukum dari perpindahan panas konduksi ini yaitu adalah hukum Fourier. Jadi hukum konduksi panas atau hukum Fourier itu menyatakan bahwa tingkat atau rate perpindahan panas melalui sebuah material adalah berbanding lurus dengan gradien negatif pada suhu dan luas pada sudut siku pada gradien tersebut melalui di mana panas tersebut itu mengalir. Selanjutnya itu ada konveksi. Konveksi adalah perpindahan kalor dari satu bagian fluida ke bagian lain fluida disertai perpindahan partikelnya, yaitu oleh pergerakan fluida itu sendiri. Nah, contohnya itu ada banyak ya, seperti merebus air, kemudian angin darat, angin laut, itu juga termasuk contoh dari konveksi. Nah, dasar hukum dari konveksi adalah hukum Newton yang menyatakan bahwa kecepatan hilangnya panas pada benda sebanding dengan perbedaan temperatur antara benda tersebut dengan lingkungannya. Ini juga dikenal dengan hukum Newton tentang pendinginan. Nah, selanjutnya ini adalah salah satu contoh konveksi yang dimanfaatkan oleh nelayan atau para nelayan dalam berlayar. Nah, para nelayan tersebut memanfaatkan angin darat dan angin laut. Jadi di sini akan dijelaskan bagaimana proses terjadinya angin darat. Jadi air itu memiliki kalor jenis yang tinggi pada malam hari. Itu suhu air pada malam hari itu lebih tinggi dibandingkan dengan suhu daratan, sehingga partikel-partikel gas di air berpindah menuju suhu yang lebih rendah, yaitu daratan. Pada slide digambarkan dengan arah panah sehingga terjadilah angin darat. Selanjutnya adalah angin laut. Jadi pada siang hari daratan memiliki kalor jenis yang rendah, sehingga pada siang hari suhu daratan menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan suhu di lautan, sehingga partikel-partikel gas di daratan berpindah menuju suhu yang lebih rendah, yaitu lautan. Pada slide digambarkan dengan arah panah sehingga terjadilah angin laut. Nah, angin-angin inilah yang dimanfaatkan oleh para nelayan dalam berlayar tanpa harus berlawanan dengan atau melawan angin, jadi lebih mudah. Jadi nelayan akan berlayar pada malam hari atau pergi ke laut pada malam hari, kemudian akan kembali ke daratan pada siang hari. Hal ini dilakukan untuk menghindari nelayan tersebut melawan angin pada saat berlayar. Jadi itu lebih ringan beban yang diterima oleh kapalnya. Selanjutnya, konveksi ini sendiri itu ada dua macam. Yang pertama itu konveksi alami. Pada konveksi alami, pergerakan fluida akibat perbedaan massa jenis. Kemudian fluida yang dipanasi mulai memuai dan massa jenisnya menjadi lebih kecil lalu bergerak ke atas. Bisa dilihat pada gambar di samping. Ini sama dengan konveksi, yaitu merebus air atau memanaskan air. Itu merupakan salah satu contoh konveksi alami.
Kemudian setelah fluidanya bergerak ke atas, tempatnya yang di bawah itu diisi fluida dingin yang jatuh ke bawah karena massa jenisnya lebih besar. Itu proses terjadinya konveksi alami. Selanjutnya ada konveksi paksa. Nah, sebagai contoh itu tertera pada slide. Jadi pada konveksi paksa itu fluida yang telah dipanaskan langsung diarahkan ke tujuannya oleh sebuah peniup atau blower. Dalam contoh ini ada kipas. Nah, fluida yang dingin akan kembali diedarkan melalui pipa dan bersentuhan langsung dengan bagian hangat untuk mengulang siklus berikutnya. Nah, konveksi paksa ini biasa digunakan penerapannya itu pada proses atau pada sistem cooling atau pendinginan pada mesin-mesin. Selanjutnya yang ketiga itu ada radiasi. Radiasi adalah perpindahan kalor dalam bentuk gelombang elektromagnetik tanpa zat perantara. Radiasi sendiri itu tidak memerlukan medium dan dapat merambat melalui ruang hampa. Jadi pada radiasi, makin baik suatu benda menyerap radiasi kalor, makin baik pula benda tersebut memancarkan radiasi kalor. Dasar hukum dari radiasi ini adalah hukum Stefan Boltzmann. Hukum Stefan Boltzmann ini menyatakan bahwa jumlah energi yang dipancarkan per waktu dari satuan luas permukaan benda hitam ideal akan sebanding dengan kekuatan keempat suhu absolut benda hitam tersebut atau pangkat empatnya. Contoh radiasi ini sendiri itu biasa ditemui sehari-hari juga, yaitu adalah radiasi sinar matahari. Matahari yang begitu jauhnya memancarkan panas sampai ke bumi dan bisa dirasakan oleh tubuh kita. Itu merupakan salah satu contoh radiasi. Nah, untuk penjelasannya bisa kita lihat pada slide berikut. Kenapa sih kita bisa merasakan hangatnya sinar matahari? Jadi sinar matahari itu merambat hingga hangatnya terasa sampai di bumi. Itu dikarenakan matahari tidak memerlukan medium. Nah, perambatan ini yang dinamakan sebagai radiasi. Jadi melalui ruang hampa sekalipun, yaitu luar angkasa itu kan ruang hampa ya. Nah, radiasi itu bisa melewati ruang hampa, jadi bisa menembus atmosfer dan sampai ke bumi. Nah, saya rasa cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.